Beberapa saat kemudian, muncullah salah satu wali Allah yang mengetahui sumber permasalahan ini. Sang wali Allah ini akhirnya mendatangi Syekh Nawawi yang sedang khusyuk bertafakur. "Permisi, Anda itu pangkatnya sudah tinggi, tapi digoda oleh anak-anak, kok masih sakit hati?" kata wali tersebut. Syekh Nawawi terperangah terkejut dengan kalimat seseorang yang mendatanginya itu. "Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba bahas sakit hati?" jawab Syekh Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang miringnya tanah Mesir dikarenakan belangkon Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau biasa disapa Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama asal Indonesia yang masyhur di berbagai negara. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menjadi imam di Masjidil Haram atas permintaan imam sebelumnya, yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan dengan nama Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau lahir di kampung pesisir Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1235 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayahnya yaitu Umar bin Arabi merupakan seorang ulama di Banten. Jalur nasabnya bersambung dengan Sultan Banten pertama, yaitu Maulana Hasanuddin, yang merupakan putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namanya sangat terkenal di Saudi hingga dijuluki Syekh Hijaz, yakni ulama di kawasan Hijaz. Kealimannya dalam beragama pun membuatnya dijuluki Nawawi kedua, yang bermakna penerus ulama dunia terkenal, yaitu Imam Nawawi. Kecerdasan Syekh Nawawi terlihat semenjak beliau kecil di usianya yang baru 5 tahun. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ayahandanya, yang merupakan guru pertama beliau, sangat mudah beliau pahami, sehingga pada usia 8 tahun, sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di tanah Jawa. Guru-gurunya yang masyhur di masa itu adalah Kiai Sahal Banten dan Kiai Yusuf Purwakarta. Karena kecerdasannya ini, di usianya yang belum mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani muda telah mampu mengajar. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji dan mukim di Makkah selama 3 tahun lamanya. Syekh Nawawi berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Makkah, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Untuk kisah lengkap perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani, bisa klik link video di pojok kanan atas. Kisah karomah Syekh Nawawi yang memiringkan negeri Mesir ini diambil dan diadaptasi oleh ceramah dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kitab tafsir yang masyhur. Beliau menulis kitab tafsirnya dalam bahasa Arab. Beliau menamai tafsirnya dengan nama Marahul Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Lalu setelah itu dinamai juga dengan At-Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil. Di Indonesia lebih terkenal dengan nama At-Tafsir Al-Munir. Karya ini tercatat sebagai salah satu karya tafsir di dalam dunia Islam yang ditulis pada abad 19 Masehi, selain tafsir Al-Manar karangan Syekh Muhammad Abduh dari Mesir. Kitab ini merupakan karya tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Arab secara langsung oleh seorang ulama yang berasal dari Banten.
Latar belakang Syekh Nawawi menulis kitab tafsir tersebut ialah karena atas permintaan beberapa temannya dan dorongan dari guru beliau agar beliau menulis sebuah kitab tafsir sewaktu berada di Makkah. Pada awalnya, beliau ragu untuk menulis kitab tafsir tersebut karena beliau takut termasuk dalam kategori yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akalnya, maka dia telah melakukan kesalahan sekalipun benar tafsirnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhirnya, dengan ketawaduan dan pertimbangan pelestarian tradisi penulisan ilmu pengetahuan, beliau menyelesaikan karya besar ini. Al-Kisah. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani selesai menyusun tafsir Al-Munir, beliau diundang oleh kampus Al-Azhar atau Al-Azhar University di Kairo, Mesir, untuk diajak diskusi yang berkaitan dengan karya beliau oleh para dosen dan guru besar Al-Azhar. Memenuhi undangan, Syekh Nawawi Bantan berangkat ke Mesir bersama dengan muridnya yang namanya Yusuf. Seperti layaknya orang Asia pada umumnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai tubuh kecil dibandingkan dengan tubuh penduduk Mesir yang mempunyai tubuh 2 kali lipat lebih besar dibandingkan orang Asia. Kala itu Syekh Nawawi memasuki Masjid Al-Azhar Mesir. Perawakannya yang berbeda dengan orang Mesir, ditambah belangkon yang digunakan di kepalanya, membuat orang-orang Mesir, terlebih anak-anak, menjadikannya lelucon dan pusat perhatian. Mesir kala itu memang sering memandang perawakan orang Asia sebagai orang yang lucu karena penampilannya dan juga tubuhnya yang dianggap mini. Mereka belum mengetahui bahwa yang memasuki Masjid Al-Azhar itu adalah Syekh Nawawi, pengarang berbagai kitab. Bahkan karya-karyanya sering mereka pelajari di tanah Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani tampak sama sekali tidak memperhatikan pandangan orang-orang terhadapnya. Beliau tetap memasuki Masjid Al-Azhar dengan tenang, walaupun orang-orang dan bahkan anak-anak kala itu sempat menarik-narik bajunya sebagai bahan candaan dan lelucon. Setibanya di masjid, Syekh Nawawi Al-Bantani melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Beliau tafakur dengan tenang. Tiba-tiba, beliau merasa gatal di bagian kepala. Beliau pun menggaruknya hingga belangkon yang dipakainya miring. Seketika negeri Mesir ikut miring, mengikuti arah belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Kemiringan tanah Mesir waktu itu dirasakan oleh penduduk Mesir, terlebih para penjual telur yang melihat telur-telur dagangannya pecah berhamburan. Syekh Nawawi Al-Bantani masih tetap melanjutkan tafakurnya dan masih dalam ketenangan. Para masyayikh Mesir saling mengemukakan pendapat mereka tentang kejadian yang dianggap aneh ini. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, muncullah salah satu wali Allah yang mengetahui sumber permasalahan ini. Sang wali Allah ini akhirnya mendatangi Syekh Nawawi yang sedang khusyuk bertafakur. "Permisi, Anda itu pangkatnya sudah tinggi, tapi digoda oleh anak-anak, kok masih sakit hati?" kata wali tersebut. Syekh Nawawi terperangah terkejut dengan kalimat seseorang yang mendatanginya itu. "Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba bahas sakit hati?" jawab Syekh Nawawi. "Anda tadi kan digoda oleh anak-anak," terang sang wali Allah. "Siapa yang menggoda? Tidak ada yang menggoda saya," jawab Syekh Nawawi. "Anda kan tadi disoraki," jelas lagi sang wali. "Gak ada," jawab Syekh Nawawi lagi. Sambil mengangguk, sang wali berkata, "Ya sudah," kata sang wali menengahi jawaban-jawaban Syekh Nawawi yang tidak memperlihatkan akar perkataan sang wali. "Ini tolong sorban Anda dikembalikan dulu posisinya," terang sang wali melihat kemiringan belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi. Karena di luar ikut miring, pintas sang wali melanjutkan kalimatnya. Akhirnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengembalikan belangkon yang dipakainya pada posisi yang tepat.
Syekh Nawawi tidak merasa karena beliau tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Saya tidak tahu, saya tadi merasa gatal saja di kepala, jawab Syekh Nawawi. Beliau memang tidak merasa, tetapi kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terima. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Setelah kejadian itu, Syekh Nawawi Al-Bantani bersama dengan muridnya, Muhammad Yusuf, pergi ke Universitas Al-Azhar. Setelah tiba di Universitas Al-Azhar, keduanya istirahat sejenak, dan Syekh Nawawi menyuruh muridnya itu menukar pakaiannya untuk mengecoh orang-orang. Dengan menggunakan pakaian khusus milik gurunya, Muhammad Yusuf tampak seperti seorang alim yang sangat dihormati, sementara dengan pakaian khas Jawa milik muridnya, Syekh Nawawi tampak begitu sederhana. Kemudian Syekh Nawawi memerintahkan muridnya untuk berperan menjadi dirinya dan memberikan pidato pembukaan. Ketika memasuki forum diskusi tersebut, semua orang termasuk para pemuka ulama dengan antusias menyambut Syekh Nawawi palsu dengan mencium tangannya sebagai tanda penghormatan. Sang murid yang menyamar itu pun dipersilahkan untuk menempati kursi khusus yang telah dipersiapkan. Sedangkan Syekh Nawawi yang menyamar tidak ditawari tempat duduk oleh panitia. Ketika tiba saatnya presentasi, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian memberi instruksi kepada muridnya itu untuk menyampaikan pidato pendek. Yusuf pun mengerjakannya dan mengakhiri perkenalannya dengan alasan bahwa kondisinya sedang tidak baik. Oleh karena itu, Yusuf kemudian meminta kepada Syekh Nawawi yang sedang menyamar menjadi seorang murid untuk berbicara atas namanya. Syekh Nawawi yang asli pun akhirnya naik ke podium, dan pidato yang disampaikannya membuat para hadirin terkagum-kagum. Masya Allah, muridnya saja begitu bagus dan alim. Saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya jika seandainya sang guru menyampaikan topik yang sama. Pasti lebih hebat, gumam salah seorang pendengarnya. Kiai Haji Aziz Masyhuri menjelaskan, anekdot di atas memiliki arti besar, bahwa meskipun Timur Tengah merupakan pusat transmisi ilmu pengetahuan Islam, tapi anehnya, bukan merupakan kiblat yang sesungguhnya dari tradisi pesantren. Dengan kemunculan para sarjana Muslim Indonesia, menurut Kiai Aziz Masyhuri, mereka mampu mengimbangi hegemoni Timur Tengah sebagai pusat transmisi intelektual Islam. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah dari kealiman dan karomah Sang Maha Guru, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang banyak memberikan manfaat dan keberkahan melalui karya-karya beliau. Salah satunya adalah Tafsir Munir yang masyhur, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.